Halo semuanya, kembali lagi bersama tim Mas IT. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai digital marketing. Di era serba online, memahami cara memasarkan produk secara digital adalah kunci untuk berkembang. Pada video ini kita akan membahas strategi dan langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan. Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini kita akan memulai pembahasan kita terkait digital marketing. Di slide pertama ini kita punya daftar isi apa saja yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu apa itu marketing, tentunya kita perlu tahu tuh marketing itu apa. Yang kedua itu digital marketing itu apa, dan apa itu manfaatnya digital marketing. Yang kedua ada perbedaan antara digital marketing dan marketing tradisional. Yang ketiga ada manfaat digital marketing. Yang keempat, apa saja hal yang harus dipersiapkan untuk kita memulai digital marketing. Yang kelima, mengenali audiens dan kompetitor Anda. Yang keenam, channel digital marketing yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir, full funnel marketing pada digital marketing. Jadi kita langsung masuk saja ke slide selanjutnya. Apa itu marketing? Jadi marketing itu adalah rangkaian kegiatan pemasaran produk baik sebuah barang maupun jasa yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas, yaitu promosi, distribusi, penjualan, hingga strategi pengembangan produk yang sesuai. Jadi itu secara gamblang marketing itu seperti itu. Punya banyak aktivitas yang sering dilakukan seperti promosi, distribusi, penjualan, dan strategi-strategi pengembangan produk yang berguna untuk membantu kita mendapatkan keuntungan dan perusahaan juga mendapatkan keuntungan kayak gitu. Yang kedua, kita masuk ke digital marketing itu adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital dan internet untuk mempromosikan produk, layanan atau brand kepada audiens yang lebih luas dan terukur. Berbeda dengan pemasaran tradisional seperti brosur, billboard atau iklan TV, digital marketing memanfaatkan teknologi online sehingga lebih interaktif, terarah, dan mudah dianalisis. Jadi bedanya itu di medianya ya teman-teman semua. Karena di digital marketing ini lebih banyak menggunakan internet. Karena dengan menggunakan internet kita bisa menjangkau banyak orang dan tentu saja punya pasar yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke pasar global gitu. Next kita akan masuk ke apa bedanya digital marketing dan marketing tradisional. Nah, di sini perbedaan yang pertama yaitu media atau mediumnya. Medium digital marketing ini biasanya menggunakan website, media sosial, e-commerce, email, atau webinar. Sedangkan tradisional marketing itu menggunakan medium koran, flyer, televisi, billboard, ataupun event online. Nah, perbedaan yang kedua itu adalah di bentuk komunikasinya. Kalau digital marketing itu dia menggunakan komunikasi dua arah, sedangkan tradisional marketing itu menggunakan komunikasi satu arah. Maksudnya di sini, komunikasi dua arah adalah seller atau penjual atau siapapun yang memiliki toko itu bisa mendapatkan jawaban langsung dari konsumen. Sedangkan kalau tradisional marketing itu satu arah. Jadi mereka menggunakan koran, flyer, atau televisi. Jadi mereka ketika menyampaikan pendapat atau penawaran tertentu tidak bisa mendapatkan follow up dari customer. Nah, kalau digital marketing ini pasti dapat follow up dari customer karena menggunakan internet. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu digital marketing biayanya bisa disesuaikan. Kenapa? Ya kita bisa pilih medianya, misalkan mau pakai Google, mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, atau mau pakai TikTok yang ramai saat ini. Nah, kalau tradisional marketing ini biayanya cenderung mahal. Kenapa? Karena kita harus mencetak flyer yang banyak dengan jumlah yang banyak, terus membuat iklan di koran yang punya harga yang lumayan mahal, terutama di koran-koran nama-nama brand koran besar di Indonesia terutama. Apalagi sampai membuat iklan di televisi itu merupakan menggunakan biaya cenderung yang lebih mahal gitu. Nah, kalau digital marketing ini perbedaan selanjutnya, keberhasilan promosi bisa diukur menggunakan Google Ads atau Facebook Insight.
Nah, kenapa bisa diukur? Jadi kita bisa tahu nih produk ini udah sampai di mana aja, berapa banyak yang menambahkan ke produk favoritnya, atau memberi komentar di produk kita, atau bertanya-tanya melalui media sosial, itu merupakan bentuk promosi yang bisa diukur. Nah, sedangkan tradisional marketing ini cenderung keberhasilan promonya itu lebih sulit untuk diukur karena target market yang tidak jelas, jumlah flyer yang ditentukan itu nggak tahu berapa, target marketnya nggak tahu siapa, karena prosesnya itu lebih ke dibagiin satu persatu atau dicetak atau dilihat dibikin iklan di televisi gitu. Nah, terus yang perbedaan terakhir itu target audience sangat spesifik untuk digital marketing. Kenapa? Jadi kita bisa atur misalkan jenis kontennya, jenis flyernya kita bisa atur. Contohnya, misalkan flyernya itu kita jual produk sepatu olahraga. Nah, kita ngincernya target audience yang anak muda. Jadi kita bisa bikin warna yang lebih cocok sama anak muda, tema font, gaya editingnya. Jadi lebih tertuju kepada anak muda dan banyak yang tonton karena mereka lebih suka jenis konten yang seperti itu. Nah, sedangkan tradisional marketing ini target audiensnya kurang spesifik. Balik lagi karena lebih banyak itu untuk dibagiin ke semua orang yang lewat atau semua orang yang melihat gitu. Jadi kita kurang dapat target yang spesifik. Nah, yang perlu diingat, digital marketing itu adalah strategi marketing yang mengutamakan komunikasi dua arah. Kenapa? Karena di situ plusnya. Di situ kita bisa menggunakan internet untuk mendapatkan komunikasi dua arah sehingga kita bisa improve ataupun bisa memberi brand awareness kepada calon customer kita. Nah, ini ada beberapa manfaat digital marketing. Yang pertama itu ada meningkatkan brand awareness. Jadi bisnis itu lebih mudah dikenal masyarakat karena tampil di berbagai platform digital seperti Google, Instagram, ataupun TikTok. Yang kedua, target audience lebih tepat. Kenapa? Dengan fitur targeting seperti usia, lokasi, minat, hingga perilaku online, promosi jadi lebih terarah ke calon pelanggan yang benar-benar relevan. Yang ketiga, biaya lebih efisien dibandingkan iklan atau billboard yang mahal. Digital marketing itu bisa disesuaikan dengan budget, mulai dari budget yang kecil sampai biaya yang besar gitu. Yang keempat, hasil mudah diukur karena setiap aktivitasnya bisa dianalisis, jumlah klik, interaksi, jumlah penjualannya, jumlah komentar, jumlah like, sehingga perusahaan tahu nih strategi mana yang efektif dan mana yang harus diperbaiki. Yang kelima, meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Kenapa bisa meningkatkan interaksi dengan pelanggan? Karena kita digital marketing menggunakan media sosial, bisa lewat media sosial, bisa lewat email atau chat. Karena bisnis juga bisa langsung berkomunikasi dengan pelanggan, membangun hubungan dan meningkatkan loyalitas. Yang keenam, jangkauan pasar lebih luas. Tidak terbatas pada satu kota atau negara saja, karena bisnis bisa menjangkau pasar global melalui internet. Yang ketujuh, pastinya meningkatkan penjualan. Dengan strategi yang tepat, seperti SEO, iklan berbayar, atau konten menarik, digital marketing itu bisa mendorong lebih banyak transaksi. Yang kedelapan, fleksibilitas dan skalabilitas. Yaitu kampanye bisa dengan mudah disesuaikan, mengubah target, mengubah anggaran atau konten sesuai kebutuhan bisnis dan tren pasar yang sedang terjadi. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk memulai digital marketing ini? Berikut beberapa hal yang dibutuhkan untuk pengembangan strategi digital marketing dan pelaksanaan strateginya. Yang pertama itu adalah yang harus Anda ketahui adalah memahami apa yang sebenarnya bisnis Anda butuhkan. Jadi di sini ada 5 jenis rencana bisnis yang bisa diselesaikan dengan digital marketing atau dikenal dengan 5S, yaitu yang pertama itu sell, penjualan atau memaksimalkan penjualan. Jadi misalkan kita fokusnya kita mau meningkatkan penjualan, itu bisa banget menggunakan digital marketing. Yang kedua, kita mau meningkatkan serve atau pelayanan atau menambahkan value seperti contohnya customer service atau admin media sosial untuk bahas-bahas isu terbaru atau membalas komentar. Nah, itu bisa kita gunakan juga digital marketing. Yang ketiga adalah menghemat atau saving atau save, menghemat biaya. Misalkan kita merupakan UMKM kecil, tapi kita kebingungan mau memulai periklanan atau menyebarkan brand awareness itu lewat apa. Nah, tentu saja bisa digunakan media digital marketing.
Yang keempat itu sizzle atau berbisik atau memberitahu, yaitu memperluas jangkauan brand. Jadi misalkan kita fokusnya, oh kita perlunya di 3 bulan ini untuk memperluas jangkauan brand. Tentu saja kita juga bisa menggunakan digital marketing. Yang terakhir adalah speak atau komunikasi. Membangun kedekatan dengan konsumen. Misalkan kita menjual produk skincare gitu dan banyak teman-teman yang pengen tahu kandungannya apa, vitaminnya apa saja plusnya, kenapa harus pakai brand kita. Nah, kita bisa pakai juga digital marketing di sini dengan tujuan membangun kedekatan dengan konsumen. Mereka bisa tanya langsung lewat komentar, bisa tanya langsung lewat live Instagram atau live TikTok pas kita lagi jualan, itu juga bisa banget. Selanjutnya, langkah keduanya kita harus mengenal audiens kita itu siapa. Konsumen bisa menemukan brand melalui mesin pencari atau media sosial. Dan marketer atau kita sendiri harus tahu siapa audiens kita, apa kebutuhannya, dan konten apa yang relevan. Apakah konten informatif, konten edukatif, ataupun konten menghibur. Nah, cara mengenal audiens kita itu lebih dekat adalah pahami apa yang mereka pikirkan dan butuhkan. Yang kedua, kenali kebiasaan digital mereka, seperti platform apa yang mereka gunakan, website apa yang sering mereka kunjungi, terus jam aktif online mereka itu jam berapa aja, hingga device-device yang mereka gunakan itu biasanya apa. Yang ketiga, sajikan konten sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan mereka. Jadi kita lebih bisa atur, misalkan mereka lebih suka konten informatif gitu. Konten informatif itu maksudnya konten yang berisi berita atau info, misalkan info apa, info berita tertentu, dan sebagainya. Atau misalkan konten edukasi, berarti audiens kita itu membutuhkan pengetahuan, contohnya skincare atau cara perawatan. Misalkan dengan produk ini cara menggunakannya tuh begini loh, kenapa harus menggunakan ini, karena punya vitamin A, punya vitamin B, punya vitamin dan lain-lain, atau menggunakan bahan lain-lain, sehingga audiens kita itu senang karena mereka audiens yang membutuhkan pengetahuan. Nah, atau contoh lainnya itu adalah konten menghibur. Biasanya ini konten yang disukai oleh audiens muda, seperti konten yang butuh interaksi dan gimmick. Contohnya bisa membuat konten di TikTok seperti konten menghibur atau lucu-lucuan, itu bisa banget. Tapi diselangi dengan memberitahu jenis produk kita itu apa aja. Nah, cara selanjutnya itu mengenal kompetitor kita. Yang pertama, kita bisa cari tahu tuh dengan cara kompetitor research, yaitu proses mengumpulkan data, mengidentifikasi, dan membandingkan strategi kompetitor dengan tujuan agar campaign digital marketing itu bisa lebih unggul dan relevan dibanding pesaing. Nah, manfaatnya itu apa? Yang pertama itu mengetahui tren industri dan preferensi audiens. Yang kedua, belajar dari kelebihan dan kekurangan kompetitor. Yang ketiga, membuat campaign lebih kreatif dan berbeda. Yang keempat, mengevaluasi kesuksesan campaign berdasarkan perbandingan dengan kompetitor. Nah, cara-caranya atau langkah-langkah kompetitor research itu, yang pertama kita bisa buat daftar 5-10 kompetitor bisnis. Yang kedua, kita bisa kelompokkan kompetitor utama atau kompetitor sekunder. Kalau kompetitor utama itu mempunyai produk atau harga yang mirip. Misalkan kita menjual produk makanan atau ayam goreng contohnya. Misalkan kalau kita ngambil contoh bisa McD versus KFC gitu. Kalau kompetitor sekunder itu perbedaannya yaitu produk yang mirip tapi memiliki harga yang jauh berbeda. Misalkan di sini adalah contoh tas seperti merek Tory Burch ataupun Charles & Keith. Yang ketiga, langkah ketiga untuk kita memulai kompetitor research itu analisis performa secara kuantitatif. Yang pertama kita bisa lihat engagement rate mereka berapa, followers growth mereka berapa. Kita bisa menggunakan platform namanya Social Blade. Yang kedua, kita bisa lihat website speed mereka berapa dengan menggunakan Google Page Speed.
Nah, yang terakhir itu analisis kualitatif. Cek sentimen audiens. Audiens mereka ini positif, netral, atau negatif terhadap campaign kompetitor kita nih. Kita bisa lihat dari komentar, bisa lihat dari jumlah like. Jadi kita bisa tahu tuh mereka tuh lebih suka nggak dengan campaign yang mereka lakukan gitu. Dan jangan lupa yang terakhir, evaluasi berkala. Karena pasar itu dan tren itu selalu berubah, dan riset kompetitor ini perlu dilakukan rutin selama 1-3 bulan sekali, agar strategi digital marketing tetap efektif. Nah, ini kita masuk ke bagian 6, yaitu channel digital marketing. Jadi ini ada beberapa channel yang bisa kita gunakan untuk memulai digital marketing kita itu. Yang pertama itu ada website atau blog. Biasanya bersih pusat informasi resmi tentang brand, produk, dan layanan. Bisa dioptimasi dengan SEO agar mudah ditemukan di Google. Biasanya blog atau website digunakan untuk konten edukasi, artikel, tips, hingga storytelling brand. Yang kedua, search engine marketing, yaitu iklan berbayar di Google atau Bing, contohnya Google Ads. Bisnis ini bisa membayar berdasarkan jumlah klik, cocok untuk menarik trafik cepat dan menjangkau audiens yang sedang mencari produk atau jasa tertentu. Yang ketiga ada media sosial atau social media marketing, dengan menggunakan platform Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter atau X, dan YouTube. Biasanya digunakan untuk membangun engagement, brand awareness, dan komunikasi dua arah seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa organik, yaitu konten rutin, ataupun berbayar seperti social ads. Yang keempat ada email marketing, yaitu media untuk menjaga hubungan dengan pelanggan melalui email. Bisa berupa newsletter, promosi, penawaran khusus, atau edukasi produk. Yang kelima ada content marketing, strategi membuat dan mendistribusikan konten yang relevan, seperti artikel, video, infografis, e-book, ataupun podcast. Tujuannya itu pasti untuk menarik, mengedukasi, dan membangun kepercayaan audiens. Yang keenam, ada affiliate marketing, yaitu bekerja sama dengan pihak ketiga atau affiliate yang akan mempromosikan produk dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Biasanya banyak digunakan di e-commerce dan produk digital. Yang terakhir ada influencer marketing. Di sini kita kalau influencer marketing itu biasanya menggandeng influencer atau KOL atau Key Opinion Leader untuk mempromosikan produk. Biasanya cocok untuk target audiens spesifik. Misalnya kita mau jualan skincare, kita bisa kolaborasi bersama beauty influencer, atau produk olahraga bisa ke atlet sepak bola ataupun fitness influencer. Nah, yang terakhir kita akan membahas full funnel marketing. Full funnel marketing ini adalah strategi pemasaran digital yang menggambarkan perjalanan konsumen dari tahap awal, mengenal brand, hingga akhirnya membeli dan loyal terhadap produk itu. Disebut funnel atau corong karena jumlah audiens semakin menyempit di tiap tahapannya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari full funnel marketing. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Jadi konsumen baru mengenal brand atau produk tersebut. Biasanya menggunakan channel iklan digital, SEO, konten media sosial, atau video promosi. Yang kedua, interest atau minat. Biasanya audiens mulai tertarik dan mencari tahu lebih dalam. Nah, kita di sini bisa menggunakan blog, artikel edukasi, email, newsletter, dan konten informatif. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Di tahap ketiga ini, konsumen membandingkan produk dengan kompetitor. Biasanya kita juga bisa menggunakan channel landing page, review atau testimoni, demo produk, dan webinar. Yang keempat ada conversion atau konversi atau pembelian. Nah, di titik ini audiens akan mulai memutuskan untuk membeli produk kita. Bisa melalui e-commerce, promo khusus, dan iklan. Yang kelima, loyalty atau loyalitas. Konsumen merasa puas dan melakukan repeat order kepada produk atau jasa yang kita tawarkan. Biasanya menggunakan channel email, loyalty program, membership, komunitas, dan customer service. Yang keenam ini, tahap terakhir ada advokasi. Konsumen menjadi promotor brand atau merekomendasikan kepada orang lain. Di tahap ini mereka mulai memberitahu ke rekan-rekannya atau teman-teman sekitarnya bahwa mereka menemukan produk atau jasa yang cocok sama mereka, ataupun mempunyai nilai yang bagus, ataupun punya produk yang baik, tidak cepat rusak. Nah, kayak gitu. Di sini kita bisa menggunakan channel referral program, testimoni,
dan lain-lain. Sekian dari saya mengenai digital marketing pada hari ini. Sampai bertemu lagi di konten pembelajaran lainnya. Sampai jumpa lagi bersama tim Mas IT.